Bareng Mas. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Haji Yuni Nur Aini dari anggota DPR Kabupaten Sidoarjo, yang terhormat Haji Wahidin Juri MPD dari DPR Kabupaten Sidoarjo, juga para undangan dari 6 desa, juga dari SMP Negeri 1 Melayu, juga ada ketua IPTU, juga IPPNU desa yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada siang hari ini kita ada kegiatan yaitu sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas yang akan dibantu dari bapak-bapak yang di depan kita, yaitu dari anggota DPR. Jadi saya mohon nanti barangkali mau tanya, tapi kalau tanya nanti jangan terlalu banyak karena harinya Jumat. Nanti waktunya singkat, yang penting tanya sedikit tapi bermanfaat. Karena tadi sebenarnya acaranya kan jam 8:30 karena ada kegiatan di Jawa Timur yang senam SKJ, jadi kita mengalah tapi senang dan sudah ada kegiatan. Jadi untuk yang pertama saya serahkan sepenuhnya untuk Ibu Haji Yuni Nur Aini, juga Bapak Haji Wahidin Juri, karena ditugaskan untuk mewakili sebagai materi yaitu penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas. Sementara itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Dede? Semangat ya? Mulai semangat, mulai setengah semotet senang gini. Peserta yang belum takwa. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wahidin selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, yang saya hormati Bapak Pak Yanis serta adik-adik, saya panggil adik-adik atau teman-teman, adik-adik atau bu, adik-adik yang hadir pada pagi hari ini perwakilan beberapa desa di Kecamatan Wonayu, IPTU, IPPNU, Karang Taruna, sama SMP Negeri 1 Wonayu. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, bersosialisasi. Nanti bahasanya bahasa perkembangan macam ini.
adik-adik juga tidak terlalu tegang, terlalu apa namanya itu fokus. Jadi kita ngobrolnya nanti lebih enak, jadi santai aja. Mungkin ini adalah waktunya hari Jumat, jadi secara singkat dan padat. Yang penting apa yang sudah saya sampaikan nanti sama Pak Wahidin bisa disosialisasikan atau disalurkan kepada teman-teman jenengan yang belum bisa hadir, atau memang yang diberikan di sini adalah perwakilan aja. Jadi berbahagialah adik-adik yang hadir pada pagi hari ini karena diberikan kesempatan untuk menghadiri acara sosialisasi deteksi dini penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda. Memang saat ini penyalahgunaan narkoba itu sangat luar biasa. Yang pertama, pengaruh pertama adalah lingkungan, di mana adik-adik ini lingkungannya itu sangat berpengaruh. Kita tidak ngapa-ngapain, kita hanya teman ngopi, teman dolan, teman ngegame, teman nyangkruk. Tapi kita tidak tahu bahwasanya teman kita ini adalah pemakai narkoba. Padahal kita tiap hari ngopi bareng, duit bareng. Itu juga bermasalah. Nantinya kalau ada apa-apa di teman-teman jenengan, pasti jenengan itu takut. Gitu. Takut dalam arti mungkin kalau dari pihak APH itu ada semacam penangkapan atau apa, pasti jenengan ini gak melok-melok jadi melok-melok. Tapi urusannya ya dites sih, nanti mungkin di BAP dulu atau seperti apa. Jadi dampak yang luar biasa itu adalah lingkungan. Apabila lingkungan jenengan itu aman, damai, selalu banyak kegiatan, insya Allah lebih kegiatan ke positif, insya Allah aman ya. Jadi lanjut, penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah serius yang perlu diatasi, terutama di kalangan generasi muda. Sosialisasi menjadi salah satu upaya efektif untuk membuat deteksi dini lebih mudah ya. Apa sih narkoba itu? Narkoba kadang orang-orang bilang narkoba, tapi gak ngerti apa sih narkoba. Oh ya, pokoknya sih iso nge-fly, iso membeno, iso menjadi bla 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 bla, tapi gak ngerti kepanjangannya apa, nanti efeknya seperti apa. Tapi yang penting kan kadang anak muda ya, umur sepantaran adik-adik ini, itu masih rasa ingin tahunya itu tinggi, rasa kepingin gaya itu tinggi. Aku mulai kan, apa sih narkoba itu? Saya tak cobain, ini enak, mau suat korek no gak ngerti. Kadang bahasa-bahasa seperti itu yang menjadi pemicu utama, rasa ingin tahu dan kepingin gaya. Kadang seperti itu. Kadang dipengaruhi teman-temannya, wah coba, enak. Padahal itu sebenarnya menjadi masalah nantinya. Tapi berhubung di usia adik-adik ini, usia-usia yang rasa ingin tahunya tinggi, jadi kalau nggak benar-benar kuat imannya, godaannya ya harus pasti kartu. Budi tiku akeh, akhirnya ikut coba-coba. Jadi narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Lanjut, Mas.
Awal mula kecanduan. 1. Identifikasi perilaku anomali. Lihatkan perubahan perilaku seperti adanya pasien yang justru merasa lebih aktif pada malam hari, padahal pasien sebelumnya aktif pada siang hari. Uripe kewalik, apa bahasanya, lowo. Nah isu turu bengi mati jilang ya. Padahal dulunya hidupnya normal-normal aja, dalam artian isu tani sesuai dengan umumnya pagi bangun ada aktivitas kerja atau aktivitas sekolah dan lain-lain, terus malam jam 9 jam 10 sudah istirahat. Tapi sekarang diwalik, istirahatnya mulai maghrib sampai jam 12 sampai subuh. Kalau kegiatan itu positif, tidak sholat berzikir, ya baik-baik aja. Tapi kalau diwalik ke cicil itu lebih aktif daripada kegiatan yang dilakukan siang hari, yaitu perlu tanda tanya. Mungkin itu tadi efek dari awal mula kecanduan. 2. Skor kecanduan. Setiap pasien melakukan tes dengan tingkat kecanduan sebelum dan sesudah sosialisasi dan kemudian diusulkan untuk melakukan tindakan dan penanganan yang sesuai dengan hasil tes. Jadi kemarin sempat saya melakukan FGD, diskusi sama BNN. Kita mengusulkan kepada BNN untuk tes secara acak di sekolah-sekolahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi nggak semuanya, tapi diacak, paham ya? Jadi mungkin suatu saat SMP 1 ini didatangi BNN untuk melakukan program tes narkoba. Ya diikuti aja, kalau jenengan adik-adik ini tidak ada masalah pemakai atau apa, ya fan-fan aja. Tapi kalau sesekali adik-adik ini pernah mencoba, pasti rasa ketakutan itu ada. Jadi kemarin itu sempat memang Kabupaten Sidoarjo ini adalah tertinggi di Jawa Timur, nomor 2 atau nomor 4 kemarin. Yang tertinggi itu di Kecamatan Daerah Barat, Pak. Pak Wahidin double mana? Double 2. Oh, double 2. Yang tertinggi itu pemakaian itu ini Barat. Oh, Barat. Iya, kemarin yang tingkat pemakaian narkoba tertinggi di usia anak-anak ini menurut surveinya BNN. Jadi seperti itu. Jadi kita kepinginnya ada program setiap kali dalam 1 tahun beberapa kali di BNN ada program bekerja sama dengan sekolah-sekolah isu terlepas pada saat kemarin ini berkaitan dengan banyak konsentrasi saat belajar. Jadi kemarin memang 2 tahun lebih COVID ada di Indonesia. Semua kegiatan yang di sekolah maupun di itu banyak yang daring. Itu kan saya juga kadang dulu juga jenuh juga harus menatap laptop yang mana kita sendiri di rumah, akhirnya kan juga jenuhnya. Efek-efek seperti itu akhirnya timbullah rasa kegiatan. Survei itu membuktikan bahwasanya beberapa kali kita mengadakan acara-acara semacam ini, keluhan dari orang tua itu akhirnya banyak sekali yang sambat. Lek anaknya banyak perubahan, siji
uripe diwalik, lek isu turu bengi, lek isu tidur bengi melek. Terus yang kedua gampangan, biasanya menang saiki gampang emosian. Nah, tingkat kejadian waktu COVID 2 tahun kemarin nggak ada kegiatannya cuma dari itu pun kadang di rumah nonton layar dipateni diganggu, ya, seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu yang membuat awal mula kecanduan yang mana tidak ada kegiatan yang positif untuk kegiatan tiap harinya. Jadi yang keempat, pengoplosan sering terjadi pada obat-obatan sehingga ada tambahan bahan kimia obat yang tidak terdeteksi pada uji urin. Lanjut Mas. Teknologi teman atau musuh. Jadi tes urin pun itu bisa dites, tes narkoba bisa dites melalui uji rambut. Ini lebih mudah untuk menguji rambut dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih dan akurat. Biasanya tes rambut itu lebih lama dalam artian seumpama ada yang pakai tahun ini, beberapa tahun itu sih muncul kalau tes rambut. Beda sama tes urin. Kalau tes urin itu ada jenjang waktunya mungkin nggak seakurat tes rambut sama tak cabut ini tak tes kondisi gitu ya. Jadi itu memang lebih canggih dan sekarang juga sudah mulai banyak juga kalau memang tes urin itu kurang dianggap akurat, kadang dari pihak APH atau BNN itu ngetes rambut. Makanya dulu rambutku tidak dites. Tapi ini sudah potongan-potongan. Kayaknya kalau sekarang Hari Pahlawan jenengan pakai baju ini mungkin sesuai dengan cita-cita, iya Mas. Tidak, berarti kurang pantas. Kalau kepingin masuk, jenengan harus persiapkan fisiknya mulai awal. Oke. Saya tahun kemarin pendampingan masuk akpol dan akmil, pendampingan siswa. Sampai tingginya beliau saya ini 170 sih masuk, minim 165. Oke. 165. Terus yang kedua harus belajar akademiknya, fisikonya, terus jasmaninya. Ini kayak Pak, cita-cita kepingin temenan gitu Pak. Biasanya Kak kepingin temenan nggak mungkin seragaman juga gini. Kadang ada untuk bandel mau boro-boro di kamar gak seragam, di kamar mau ditok agak gelap badan. Tapi alhamdulillah mas-mas ini bisa hadir itu luar biasa karena mereka sikap disiplin dan tertib itu nomor satu untuk orang. Kalau sudah tidak komitmen dengan dirinya sendiri, dengan lain jadi kunci kesuksesan di bidang apapun itu harus komitmen dengan diri sendiri dulu. Sampai dari kelas 3 ini sudah aku menilai cita-cita kepengen jadi akpol, opo pintaran, opo amil. Ya. Dari sekarang harus dipersiapkan karena pertarungan sampean besok itu dari ribuan siswa yang pengen daftar, tapi wajah-wajah yang mudah-mudahan masuk ini, wajah-wajah itu wajah-wajah itu sampai ini dari rambutnya kadang wes tertib, rambutnya maksimal 2 cm, ya. Terus kesehatannya dijaga dari paru-paru, dari jantung itu ada tes semua. Terus sikil sampai novel pokoknya normal gitu. Ojo bombo, novel pokoknya kayak gini loh, ojo bombo. Mau nanti deh, apa namanya tes kesehatan awal. Karena tes kesehatan awal itu ya itu tadi
termasuk nanti ada tes narkoba juga, tes narkoba, terus tes ini apa namanya fisiko, akademik, terus antropologi, awake bengkong-bengkong itu, karena kok sing awake bengkong, terus awake untuk sampel miring kanan kiri itu juga pengaruh. Terus yang utama itu HP sampai itu jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya melanggar aturan. Ciri HP-nya sih disimpan barang gak jelas, gak boleh. Ya. Jadi nanti juga area ini terdeteksi ikut aliran sesat enggak, aliran yang dilarang pemerintah enggak, itu sampai siap. Jadi jangan sampai HP sampai kalau memang benar-benar mau daftar itu disiapkan dari awal untuk sampai HP ini terkoneksi dengan hal-hal yang dilarang. Mana saya akan jenenge judi online. Kemarin di dekat desa saya itu bunyi sak geradakan 5 ngomong kena kabel. Ya ngomong meneng anteng nang omah arek. Anteng gak pernah ngomong. Nang kamar wanteng, gak metu biasa. Tapi nempelno duwe kok digawe judi online. Jadi kadang melampiaskan kejenuhan, kebosanan adik-adik ini banyak hal sekarang, apalagi sekarang di era digitalisasi yang luar biasa ini. Jadi hal-hal semacam itu dia nggak paham kalau ini bahaya. Aku belum menjadi kamar, aku pemakai narkoba, tapi aku belum menjadi kamar, aku gak kelayapan. Aku judi online, aku belum kamar, tapi aku gak kelayapan. Itu menurut sampean, tapi menurut APH, saya dodol ini harus kenal kalau polisi dodol nanti, sopo ae, gitu. Hari ini gak tahu metu nang omah, tapi pas waktu kejadian dan ternyata di HP-nya banyak transaksi-transaksi yang seperti itu. Jadi kalau memang jenengan sudah disiapkan cita-citanya seperti itu, ya disiapkan dari awal ini, jangan sampai terkontaminasi sedikit pun. Karena penilaiannya itu jasmani itu juga persentasenya besar. Melayu, sit up, pull up, renang, push up pull up oleh berapa sana? Uang ya? Kemarin tahun 5. Oh 5. Masih 5 gak apa-apa. Soalnya 3 tahun. Jadi persiapannya itu fisiknya ditata benar-benar karena sampai menilai tes itu gak dicicilin nih, tapi ono alatnya sampean. Jadi sampean dikai alat jedak, jadi malah ini, seret itu kelihatan di layar. Walaupun sampean jedak, tapi nggak terdeteksi dengan sensornya ya, kalau itu kan. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya, mumpung ada persiapan 3 tahun, ini bisa disiapkan. Yaitu tadi termasuk jangan sampai terpengaruh hal-hal yang sebenarnya itu menjadi masalah. Itu tadi sungkan mbek konco, kadang begitu. Kadang diojo-ojoin koncone itu karepe golek konco, akhirnya niku nopo mendino nang omah, nopo gak tau campur. Lah bahasa seperti itu kan sebenarnya hal-hal yang bahasa remeh tapi pengaruhnya luar biasa. Akhirnya saya sampai pikir apa? Iya yo, aku lho sik enom. Aku lho sik ngene, mosok aku ngomong sik enom, ngomong burung bojo bahasa itu. Seneng-seneng aja dituwuk-tuwuk doang. Kadang pemikiran kita itu muncul dari itu. Tapi kalau kita komitmen dengan diri kita sendiri, kita membatasi atau mengukur atau membentengi diri kita sendiri, lek ya wis kekancan ya sewajare. Karena masa depan jenengan itu masih panjang sekali dan kebanggaan orang tua itu apabila dari anak-anak kita bisa membuktikan bahwasanya kita sukses dengan hasil keringat kita sendiri. Kemarin itu sempat anak daftar Bintara, sempat ngobrol sama saya waktu itu, tak tanya ini ibu ngerti nggak kon daftar?
di Pulau Wara, lek kula niki kekelindahan wonten sampai sekarang tahapan hampir hampir ini tahu nggak tahu kepengen nggak berhasil kepengen kalau saya kata kepengen ya udah kamu harus berusaha gimana akhirnya sampai lulus baru wong tuanya di pas waktu di mana itu Mojokerto baru di pengumuman terakhir akademik terakhir itu pengumuman rekapitulasi nilai alhamdulillah diterima dan dikasih kabar bahwasanya dia masuk. Tapi saya tanya, persiapanmu itu yang mau? Ya memang dari awal kita sudah ada persiapan untuk ini, tapi kita mencoba. Saya lihat yang terdaftar ini nggak pernah diangkat orang tuanya, tapi saya lihat banyak yang diangkat juga. Tapi yang lebih maksimal untuk ya caranya berhasil itu yang nggak diangkat. Kadang budal itu saya lihat itu gojek. Padahal biasanya tesnya itu habis subuh jam 5 udah nyampe lokasi untuk tes kesehatan awal tahap awal. Ada yang tes pertama urin wes terdeteksi narkoba, ya nggak pakai lama gitu. Jadi hal-hal semacam itu terus kedua HP di atas dilihat media sosialmu gimana seperti apa, apa yang mau upload berhubungan dengan siapa-siapa itu juga dilihat semua. Jadi memang kemarin penerimaan itu benar-benar mencari bibit atau siswa yang benar-benar tersaring atau cool lah, maksudnya benar-benar pilihan. Jadi jangan berhenti hati, tetap semangat. Yang penting jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya yang merugikan kita sendiri. Berhasilnya program deteksi dini, peningkatan kesadaran dengan sering melakukan sosialisasi, siswa mampu semakin peka dalam memahami bahaya penyalahgunaan narkoba. Salah satunya ya kegiatan seperti ini, walaupun nantinya kita tidak bisa mengundang semuanya untuk hadir, paling tidak adik-adik yang hadir pada pagi hari ini adalah bisa mewakili untuk menyampaikan ke teman-temannya. Jadi Mbak Yuni mau ternyata program BNN salah siji masuk ke sekolah-sekolahan untuk tes acak urin gitu kan. Itu kan sebagai bentuk penyampaian sosialisasi yang sampai dapatkan pada pagi hari ini. Akhirnya konco sampai mikir, iya moro-moro langsung ke orang sekolahan ya opo. Berarti harus dihindari ya perjalanan sampai kita memakai narkoba atau sejenisnya. Ya, hal semacam itu sampai lo situ ayo. Tiba-tiba BNN di program masuk ke sekolah-sekolahan untuk melakukan tes urin narkoba. Kok yang moro-moro nang sekolahnya itu ya opo, makanya nggak usah bahas aneh-aneh, cek aman nama dia seperti itu. Terus yang kedua, komitmen bersama guru dan siswa dapat berkumpul bersama-sama mencari solusi efektif untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. 3. Tindakan konkret, sosialisasi berhasil mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di novel dan pelajaran kontra. Terus Mas ini terus saja lanjut aja. Tadi sudah saya sampaikan juga. Efek samping dan pencegahan kecanduan narkoba. Kadang narkoba itu yang sekarang banyak terjadi itu bukan hanya obat-obatan atau minum-minuman, tapi saya sering menjumpai di tempat saya itu, rumah saya itu dekat perusahaan, banyak perusahaan, bahkan desanya itu sangat sedikit sekali. Gak boleh narkoba, tapi ngelim, lagi bahasa ngelim. Kok mantuk sampai? Kok mantuk sampai? Hah? Info tentang koncornya apa tahu? Hah? Tahu? Ya kamu kok lebih baik jujur ya? Oh, lihat bapak kok? Pangan apa bosan mbak itu madu apa ya? Hah? Tugas lem kastol itu ngelem Raja Wali
Lime ku diambu, disesep. Cek bareng ndase ngelu. Wong ndase ngelu wae ditambani oskadon kok saiki ndase gak ngelu. Itu ada hal-hal yang banyak sekali karena di tempat saya itu anu lagi jujur ini ngelem disuruh ngelem pernah ngelem tugas gak salah gak salah jawabannya sama gak salah si takon sing salah gitu jadi gak kayak apa tapi ngelem terus berdoa akhirnya apa gak karuan wis terus gak ngeluh digawe ya apa caranya ngabul Ling Raja Wali laris gak digawe proyek tapi digawe arek-arek sing biasanya di lampu merah itu yang sering saya jumpai. Jadi hal-hal semacam itu ya dihindari itu untuk bahasa mana ternyata tukulin kayak kalau gunanya itu tanda tanya berarti mungkin digawe apa ya kayak cek gaya ngono ya cek ngeluh mati sok ngeluh ngoceh-ngoceh jadi sok pahlawan ya duduk koncone ngono ya terus kak zamannya sekarang itu zamannya ya apa caranya berlomba-lomba berhasil dalam mencapai cita-cita dan nyambut gawe. Saya lihat yang paling pinter-pinter saya ada ngomong ya konten, tutulan konten, sing tuwek-tuwek ini wis gampang iso yo bayari wong ya carane daganganku payu ya sing ngelola ya anak saumuran sampai ini lebih pinter-pinter daripada si tua-tuanya. Saya lihat itu kadang sempat merasa iri sering di medsos itu yang saya ikuti itu masih usia muda yang berhasil kerjanya berhasil cita-citanya itu saya ikuti terus kerjanya apa caranya ya terakhir saya lihat ya satu disiplin yang kedua komitmen dengan diri kita sendiri itu yang awalnya dia menjadi berhasil bukan karena dia pertama orang kaya dengan enggak karena komitmen dengan diri kita sendiri apa yang sudah kita geluti apa yang sudah contohnya kita kepengen kerja buat jamu lah elekan jamu sinom gitu tapi kita dengan komitmen terus kita senang kita geluti dengan sungguh-sungguh barang sinom ini ditutup tombolnya saya ini soal bu mati soal ini konten lancar ya paling tidak kayak soal konten ya harus dipasang status setiap kali mungkin orang sekarang nggak beli tapi besok kalau sudah lihat kedua ketiga kalinya penasaran rasa ingin tahu rasa penasaran dan hal-hal semacam ini yang bisa mendongkrak kesuksesan kita itu ya satu komitmen dengan diri kita sendiri disiplin dan dapat dipercaya kalau memang sudah ada yang diajak kerjasama dengan baik, tolong komitmen dan amanahnya itu dijaga. Jadi seperti itu. Efek samping dan pencegahan kecanduan narkoba, efek samping kecanduan narkoba mengakibatkan depresi, kecemasan, gangguan pikiran dan juga kehilangan semangat hidup. Kalau semangat hidup hilang ya mati wae lah orang. Ngomongin itu boleh semangatnya kalau semangat hidup. Kadang kecemasan, gampang cemas. Dan sifatnya itu juga berubah kayak mandek kok kemana gak harus kecanduan narkoba sejenis tinggi bengi ku mati cilik koyo aktif lah gitu jadi kadang kita bisa mendeteksi seseorang itu dari kelakuan sikap tiap harinya perubahannya itu di mana jadi cara menghindari kecanduan narkoba jangan ikut-ikutan teman minum obat terlarang hindari stres, senam beberapa pada saat per hari, diet sehat dan lebih banyak tidur. Untuk banyak tidur terlalu banyak tidur juga nggak baik. Orang lebih tahu untuk menjaga biar kita tidak terpengaruh, kita harus tidur. Ibu ngamuk-ngamuk aja dan bisu sampai lebih tahu lagi. Terus menjauhi dari kecanduan narkoba, bergabung dalam kelompok olahraga. Gak mau kecanduan narkoba, fisiknya gak kuat. Tes melayu harus gak makan. Latihan fisik teratur, menekankan betapa pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Peran masyarakat dan keluarga,
pemetaan karakter anak, itu orang tua dapat mengenali karakter anaknya, mungkin perubahannya yang biasanya seperti ini kok seperti itu perlu dipertanyakan. Sebagai orang tua harus peka juga. Terus menjalin komunikasi, orang tua perlu menjalin hubungan komunikasi dengan baik dengan anak agar rasa kepercayaan dan kemudian berharap dapat terbentuk kesadaran. Komunikasi dengan baik di keluarga itu perlu. Kayak ini ibu sama kurang sama takoi, bu ya aku ditakoi, apa? Mulai sekolah mau sing pelajarannya apa, sing diajar apa, kegiatan apa, sama nak seneng saya mulai takoi apa gak seneng ya, sebagai bentuk perhatian juga. Kalau sampai lu pacaran ya, pacar sampai gak menyetong, terus makan tawis tidur lah, sampai tinggal tunggu gak seneng ya. Oh betul gak ada pacaran sih. Tak duwe pacar Pak sing ngefan akeh. Rentengi Nggih. Jadi hubungan komunikasi yang baik itu insya Allah menjadikan keluarga yang baik. Selalu menjadi panutan, orang tua harus memberikan contoh perilaku positif agar anaknya dapat terbiasa untuk melakukan sebagai orang tuanya. Nonton kadang anak itu bapakku kok tukang nembeng ini. Nah kan ada loh, nggak semuanya orang tua itu kadang jadi contoh panutan yang baik, kadang ngomongnya dua-dua jangan nembeng. Akhirnya anaknya kan bapak oleh lah mendem nyoba di gitu kan. Tapi kadang ada juga bapak seneng mendem anak yang sholat, kalau Al-Quran ya ada. Jadi sifat-sifat yang buruk tidak usah ditiru, diambil yang baiknya aja. Terus kesimpulan, deteksi dini menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi menjadi metode yang efektif untuk melakukan deteksi dini dengan peran penting teknologi dan peran penting masyarakat dan keluarga. Jadi keluarga adalah peran penting juga, di samping lingkungan, keluarga juga pengaruh. Keluarganya harmonis, keluarganya kompak, keluarganya saling perhatian. Jadi nanti perubahan sikap di keluarga itu akan cepat terdeteksi. Dan keluarganya cuek is the best, bahkan mulai bahkan bulannya sopo sampai gak ngerti itu, yaitu kadang bahaya di situ. Makanya orang tua sekarang itu lebih menjadikan dirinya bukan sebagai orang tua, tapi sebagai teman anaknya. Supaya apa? Mungkin anaknya itu kalau ada namanya orang hidup itu perlu ada masalah, nggak mungkin orang hidup tanpa masalah. Jadi kadang kita sebagai orang tua ini memperlakukan anak kita itu kadang dianggap sebagai teman, tempat curhat yang baik, tempat memberikan solusi. Jangan sampai masalah itu kalau memang orang tua keluarga masih bisa diajak ngobrol untuk menyelesaikan masalah, nomor 2-nya adalah teman. Teman pun tidak semuanya teman yang mau diajak ngomong itu sampai curhat nang konco nih. Konco sampai guyu-guyune itu anak lo guyu seneng atau guyu sakno. Ya, tapi kalau orang tua keluarga kalian ada masalah, pasti solusi akan menolong. Tapi konco kan ya. Jadi kembali kepada keluarga dulu. Kalau aku wis curhat keluarga curhatnya tapi aku duwe bestie, duwe bro, duwe konco kental yang mau diceritakan. Tapi selagi itu masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan baik. Untuk sampai di masalah gede mau nggak ngerti, ujung-ujungnya dan tangga mau tua mana sih susah. Jadi banyak sekali hal-hal yang koyo anak mau menang ini kecil mana aku menang atau nanti suatu kamar kebok itu tadi narkoba ya. Jadi seperti itu, mungkin cukup sekian dari saya. Nanti monggo diskusi bareng-bareng. Isi yo kalau usah narko, isi yo monggo narko. Tapi ini ada materi kedua dari Pak Wahidin. Monggo nanti dilanjut seperti apa bagaimana, dikarenakan sekarang waktunya hari Jumat dan makanya nanti pakai isu setengah untuk ini. Dan alhamdulillah lengkap saja, tapi tidak apa-apa.
karena saya senang sekali ketemu adik-adik ini, apalagi mereka sudah punya cita-cita yang tinggi untuk kedepannya. Pesan saya, ya tadi yang sudah saya sampaikan, kalau memang sampai punya cita-cita seperti itu, disiapkan fisike, psikologi, dan akademik, bahasa Inggris, matematika, pengetahuan umum, tata negara. Oke, dipelajari itu aja. Nih, kayak fisiko itu dibolak-balik ya. Jadi soal-soal fisiko itu sebenarnya dibolak-balik. Soalnya 500 tapi dibolak-balik sebenarnya. Kayak sampai jernih menanggapi itu ya cepat banget, tapi aku mesti bingung. Oke. Jadi ikut bimbel, ikut apa, enggak apa-apa, nanti biar tahu soal-soal yang diberikan nantinya. Itu lebih mengarah pada kegiatan positif, yang mana jenengan pasti nggak ada waktu untuk nongkrong yang tidak ada gunanya. Daripada nongkrong nggak jelas, terus digawe melayu nang lapangan 15 menit, 20 menit tiap hari. Kalau tahu terus berat badannya dijaga, makannya juga dijaga. Yang terutama itu sosial mediamu, gak penting hapus omong mulai saat ini, oke? Siap, oke? Atur nuwun, ngapunten sekata. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya bahasa tutur saya kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati sahabat kami, senior kami, Ibu Haja Yuni. Yang kami hormati dari Kecamatan Wonoayu, Bapak Yanis. Yang kami banggakan adik-adikku sekalian, baik yang dari IPENU, IPPNU, Karang Taruna, juga pelajar ya. Yes. Oke, tangan tegaya. Cekak ngantuk. Iya. Tadi Ibu Yuni itu 8:30 sudah di sini. Harusnya 10:30 sudah selesai, karena harinya Jumat. Ternyata yang molor adik-adikku tercinta yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Saya cuma nambah sedikit aja, 5 menit cukup ya? Iya. Tadi sudah banyak disampaikan Ibu Yuni, panjang lebar tentang narkoba, juga bahayanya narkoba, terutama bagi generasi muda. Sampai itu generasi muda, harapan bangsa. Jangan sampai generasi muda itu jadi generasi yang hancur. Ya, jangan sampai pahlawan Indonesia membela Indonesia mati-matian, dielani mati, bawa senjata, bawa pembunuh. Tujuannya agar Indonesia merdeka. Loh, kok ternyata generasi sekarang suka namanya apa? Narkoba. Enak dan enak. Kenapa? Karena narkoba itu adalah zat yang merusak generasi muda. Ya memang mulanya kita nggak terasa. Ayo bareng. Apa jadi? Lo mulai apa? Karena ngerti ada aku. Apa jadi? Mulai. Iya. Coba. Ternyata efek yang didapat merusak kita. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi tadi panjang lebar disampaikan. Saya sedikit menjelaskan tentang kenakalan remaja. Ya, kalau sama-sama narkoba bukan mari-mari ya. Sedikit aja kenakalan remaja. Ya, naik mas. Nah, ini ada pertanyaan ini. Apa bedanya remaja dengan pemuda? Yang tahu remaja dengan
dengan pemuda? Ada bedanya enggak? Ayo, calon bintara. Bintara atau bintaro? Pertama apa? Mil. Akmil. Ayo. Remaja itu mungkin fase kita anak-anak atau juga dewasa. Kalau pemuda itu anak-anak yang mungkin dia prestasi. Cukup bagus, ya. Pemikirannya cerdas, ya, cukup bagus. Jadi remaja dengan pemuda itu sebenarnya tidak begitu jauh beda. Itu adalah istilah, ya, istilah. Coba naik mas. Karena istilah saya sedikit menyuntik dari pakar, ini ada pakar. Karena pemuda untuk pakar ini ya, pakar sosiolog dari Griston mendefinisikan masa muda adalah periode transisi, ya, jelas ya, periode transisi antara masa remaja dan masa dewasa. Itu namanya masa muda, transisi, yang merupakan masa perpanjangan kondisi ekonomi dan pribadi yang sementara. Itu namanya apa? Masa muda. Kemudian Griston berpendapat bahwa pemuda berbeda dengan remaja. Oh, ternyata pemuda itu berbeda dengan remaja. Apa bedanya? Karena adanya perjuangan antara membangun pribadi yang mandiri dan menjadi terlibat secara sosial. Itu yang pemuda. Sedangkan remaja adalah untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Jadi pemuda itu adalah pribadi yang mandiri. Pribadi yang mandiri. Menjadi terlibat secara sosial. Pemuda itu biasanya terlibat secara sosial. Contohnya apa? Karakternya. Ya. Ada enggak kenakalan remaja? Ada kan? Apa ada kenakalan pemuda? Kenakalan pemuda ada enggak? Tidak ada. Loh, kenapa kok tidak ada? Karena pemuda bisa mendefinisikan dirinya berbuat sosial. Itu pemuda. Kalau remaja dirinya sendiri. Itu sedikit berbeda. Nah, mas. Nah, ini psikolog dari University of Texas membedakan antara remaja dan pemuda. Remaja merupakan transisi antara masa anak-anak menuju apa? Dewasa. Sedangkan pemuda apa? Masa dewasa awal. Kesimpulannya adalah pemuda adanya perjuangan antara membangun pribadi yang mandiri dan menjadi terlibat secara sosial. IPEDU, IPPNU, Karang Taruna, apalagi OSIS, ya. Terus apa lagi? Paskibra, apalagi? Banyak sekali. Itu adalah organisasi pemuda, bukan organisasi remaja. Loh, kenapa? Karena remaja adalah usaha untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Makanya ada namanya narkoba. Si terlibat narkoba itu biasanya remaja itu. Kenapa? Karena dirinya sendiri, si arek-arek. Ya, wah nyoba di oleh diambu. Disedot. Kemarin ada senelu, enak, senelu kok enak. Jadi ada senelu enak ya. Kata Ibu Zainuri tadi, kita yang sehat, kepala pusing, minum obat. Tujuannya apa? Biar sembuh. Kok sing waras sampai bertolak. Menurut klien lo ya. Itu namanya terbalik. Itu sedikit masalah pemuda dan remaja. Bisa bedakan ya? Ya. Jadi kalau remaja mendefinisikan dirinya sendiri, kalau pemuda adalah termasuk sekumpulan orang-orang untuk kegiatan sosial. Itu pemuda. Nah, jadi pemuda
pemuda adalah generasi baru dalam sebuah komunitas masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pemuda itu adalah generasi baru, terus dalam sebuah komunitas membentuk grup yang tadi saya jelaskan. Tujuan apa? Perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau remaja mendefinisikan dirinya sendiri, makanya ada kenakalan remaja, tidak ada kenakalan pemuda. Ya. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi tanggung jawab, hak karakter, kapasitas aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. Ya. Ini materinya banyak sekali. Kalau saya jelaskan di sini nanti panjang, mungkin lain hari bisa disambung lagi ya. Ini panjang sekali ini, membedakan remaja dengan pemuda. Tujuannya apa? Nanti arahnya jangan sampai yang ikut terjerumus yang namanya narkoba tadi. Karena kalau remaja itu banyak sekali, bukan saja narkoba, banyak sekali ya. Macari koncone, tidak bertanggung jawab, ya ada. Kalau bertanggung jawab ya tidak apa-apa. Kalau tidak bertanggung jawab itu termasuk kenakalan pemuda. Kenakalan remaja, mencuri uang, mencuri. Kadang ada sekolah itu operasi yang itu yang beli ya, mari mono koyok ngelbokno duit tapi nggak dilebokno ya, itu termasuk kenakalan apa? Remaja. Tidak boleh seperti itu ya. Kalau generasi muda adalah generasi harapan bangsa yang betul-betul kita pertahankan, jangan sampai tercoreng, jangan sampai tercoreng dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Iya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak sebenarnya materinya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian. Terima kasih apa yang atas diucapkan kepada sumber dari DPR Kabupaten. Barangkali ada yang mau tanya, satu aja, karena waktunya ini Jumat. Kalau nggak ada, nanti kita tutup. Barangkali ada yang mau tanya. Gimana? Dari bawah atau dari timur? Masih malu-malu? Monggo. Bapaknya. Ini kategori remaja atau pemuda ya? Saya pengantar. Remaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami, saya mewakili dari Walmayu 1, Bapak. Berharap saja dari DPRD atau dari tim itu ada yang roadshow ke sekolah-sekolah. Jadi yang kasus nulis itu alhamdulillah di sekolah kami tidak ada. Jadi betul nulis tugas. Yang kedua itu sudah berseliweran. Jadi nanti mungkin kita butuh dari pihak Babinsa itu masuk ke sekolah-sekolah menerangkan tentang hal ini, bahayanya ini, kenakalan remaja terutama kehidupan malam. Jadi kita tidak menutup mata juga anak-anak yang ada kehidupan malam. Jadi di sekolah itu sangat terpengaruh. Jadi budaya kelelawar itu ada sekarang. Jadi itu memang dari pemerintahan itu harus kita juga menyelamatkan anak bangsa. Kalau dibiarkan anak-anak sekolah itu hidup di kehidupan malam dan sekolahnya terpengaruh, kita akan menunggu waktu saja. Jadi Indonesia Emas yang akan tercapai. Itu aja permintaan saya, permintaan kami dari kebetulan saya selaku pakar kesiswaan. Jadi akan memahami kualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, mungkin. Banget Bapak. Jadi gini, memang ada program dari BNN. Ini memang ranahnya langsung BNN ya. Jadi kalau kami dari Dewan ini ditugaskan dari Ketua Dewan untuk menghadiri acara yang berkenaan dengan ini. Tapi kalau yang langsung inti narkoba itu wilayahnya BNN. Itu kemarin kami dapat info. Sebenarnya BNN itu maunya pingin sosialisasi ya. Tapi mohon maaf sebenarnya karena semua itu tidak lepas dari ya dana gitu ya. BNN itu siap, ke sekolah-sekolah itu siap. Jadi ya mungkin kami bisa mendorong kepada BNN agar jangan sampai generasi muda di Sidoarjo ini seperti itu. Kadang-kadang memang di sekolah terlihat biasa, nggak ada masalah. Tapi di luar, ketika tadi Bu Yuni katakan konconi ya, teko konconi nganggur, orang bisa dolan nang terminal, mempengaruhi yang baik-baik, yang masih sekolah, sehingga katut seperti itu. Insya Allah Pak, tadi kami mendorongnya kepada BNN, langsung BNN, mudah-mudahan dari BNN ini bisa sosialisasi ke lembaga-lembaga pendidikan. Dan mohon barangkali jenengan bisa berkirim surat ke BNN. BNN itu alamatnya di Gading Fajar itu, masuk ke timur ya, di belakangnya timurnya McD itu kantor BNN. Jenengan surati mawon, mohon sosialisasi tentang bahaya narkoba di sekolahan jenengan. Insya Allah nanti ada tanggapan dari sana. Oke, matur nuwun. Bu Yuni monggo ditambah. Oke, terima kasih. Kalau kita sebagai anggota DPR ini programnya hanya sosialisasi mawon, tapi untuk teknis itu tadi, alhamdulillah kemarin dari anggota DPRD memberikan kepada BNN agar untuk penambahan sosialisasi bahkan pengetesan di sekolah-sekolah. Tapi tidak semuanya ya Pak, karena anggaran kita terbatas, jadi mungkin nanti ada sistem seperti sistem acak. Mungkin beberapa orang di sekolahan ini, tapi alhamdulillah kemarin kita sempat juga sama Pak Ketua dan perwakilan dari BNN, alhamdulillah kemarin sama anggota DPRD diberikan sedikit hibah, tapi sedikit ratusan juta banyak kalau bagi saya, tapi kalau bagi Pemda sedikit untuk mensupport BNN untuk lebih maksimal melakukan tes acak di sekolah-sekolah, karena beberapa kali kita melaksanakan sosialisasi memang yang diminta para guru dan orang tua itu banyak seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan program-program ini bisa terlaksana dengan baik, bisa terlaksana dengan lancar supaya generasi emas ini tidak mungkin semuanya itu bersih Pak, tapi paling tidak mengurangi hal-hal semacam itu ya. Jadi kalau tidak diawali dengan kita sendiri, tidak mungkin pemerintah di kabupaten bisa menangani semuanya. Kalau kita sebagai mungkin siswa bisa memberikan arahan kepada teman-temannya, ini paling tidak itu bisa menghambat atau mengurangi masalah-masalah penyalahgunaan narkoba di Sidoarjo. Oke, cukup ya Pak. Saya usahakan ini bisa sosialisasi terus, bisa kita sampaikan secara aktif di warga dan masyarakat. Oke, matur nuwun. Pulau tambah sedikit ya. Memang sebenarnya program ini itu ada, tapi kita
sudah dikatakan sama Bu Haja Yuni tadi, kita harus kirim surat. Jadi nanti langsung bisa ditanggapi. Dan saya terima kasih ya, karena apa? Biasanya kalau orang itu sudah pernah berurusan dengan polisi, itu berurusan terus. Apalagi kalau orang itu tertangkap pengguna. Pengguna saja kalau orang itu sudah tidak melaksanakan, tidak menggunakan, itu pasti jadi inceran. Makanya kalau misalnya dari pihak sekolah ada yang misalnya mencurigakan, lebih baik kita itu koordinasi sama BDM. Kalau polisi melanggar atau serang, ada orang itu ada Asia, itu pernah yaitu tidak sebenarnya akhirnya dia pembunuhan. Sampai 3 kali Pak dia di rumah itu dipancing. Makanya kasihan kalau sudah kena dibunuh, kasihan. Sampai larinya apa? Berbunuh bilang tahun akhirnya dibunuh sampai ke darat. Ada yang teman saya itu. Habis itu sudah keluar. Di rumah 1 tahun. Akhirnya kerja di Surabaya. Di masa ini mencari di Jakarta. Sampai kapan hari mau di daftar ke perangkat itu loh. Diomongin akhirnya ya itu yang kemana sudah ngomong belum sampai. Tapi kasihan orang tua siapa yang namanya anak telepon kayak itu kena masalah, tapi ngomong sih tetap gak betul akan motor bagian. Motor lagi cukup ya. Jadi matur suwun atas kehadirannya. Saya selaku dari kasih praktik untuk mendengar, karena kegiatan kasih praktik itu saya ini kata lapas di Jumat. Tadi ini ada kegiatan bidan itu 2 bulan. Kalau kemarin itu ditangguhkan Linas. Tadi pembakaran dinas itu bukan itu pemilu. Nah bulan ini tadi tentang narkoba. Kalau undangan saya di situ Jumat yang mengatakan itu udah SMA main dulu. Yang terakhir Jumat terakhir SMA Monayu 1. Jadi sementara itu saja yang saya sampaikan. Apabila saya dalam ucapan banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum